Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sidang Jemaat GBS Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar daripada siaran online ini. Kami mengucapkan selamat pagi kepada saudara semua. Kiranya Roh Kudus yang adalah sumber segala penghiburan dan kekuatan menghibur dan menguatkan kita semua. Bahagia sekali pagi hari ini kita bisa beribadah secara online di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekalipun sangat beda dengan tahun kemarin, tetapi percayalah bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga berdampak luar biasa bagi gereja Tuhan di muka bumi ini. Dan tidak hanya bagi gereja Tuhan, tetapi bagi setiap kita yang percaya kepadanya, bahwa kenaikan Yesus ke surga memberikan suatu pengharapan bagi kita sebagai orang-orang percaya bahwa satu ketika kita juga akan menerima kemuliaan seperti Yesus terima daripada Bapanya. Maka itulah sebabnya saudara yang ada di rumah, saudara ibadah secara online, mari buka hatimu, pikiranmu dan seluruh hidupmu untuk menerima kebenaran firman Allah pagi hari ini. Kami juga salam rindu dan kangen dari Jalan Berdahulu nomor 19, bahwa kami rindu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Kita berdoa, berharap supaya COVID-19 ini segera penyebarannya berhenti sehingga kita ibadah tatap muka seperti biasa dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita akan naikkan satu pujian. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Pandang kemuliaannya, karena dia imam besar agung, dia pemilik dari hidup ini. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di
Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Tuhan masih memberi kami kesempatan Tuhan untuk beribadah online. Oh Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa di rumah kami pun Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada bagi kami. Karena Engkau berkata di mana 2 dan 3 orang berkumpul oleh sebab namamu, di situ Engkau ada. Maka biarlah Tuhan pagi hari ini melalui ibadah secara online ini, kami membuka hati kami, memberikan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Agar firman-Mu terus menguatkan kami, memberikan pemahaman dan pengertian kepada kami. Sehingga di dalam berbagai macam persoalan, pencobaan, kesulitan yang kami hadapi, kami tidak bimbang dan ragu terhadap janji firman-Mu. Tetapi kami tetap percaya bahwa di dalam situasi apapun Engkau selalu ada untuk menyertai, memelihara, dan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat-Mu atau para pendengar yang mendengar rekaman ini Tuhan. Biarlah kami semua dikuatkan, kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat GBS Petra dan seluruh para pendengar yang mendengarkan rekaman ini. Pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Allah berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sudah kurang lebih 2000 tahun yang lalu Yesus berkarya di muka bumi ini, mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati. Setelah 40 hari dari kebangkitannya, firman Allah katakan bahwa Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Ini satu tanda yang luar biasa bagi kita bahwa memang Yesus bukan berasal dari dunia ini. Tetapi firman Allah katakan bahwa dia berasal dari surga. Maka oleh kebenaran firman Allah di dalam hari memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara di pagi hari yang indah ini. Hal yang pertama adalah ada 3 kebenaran penting dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah bahwa kenaikan Yesus merupakan bukti bahwa dia kembali kepada Bapa di surga. Itu yang pertama. Sebelum dan sesudah kematian dan kebangkitannya, Yesus mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapa. Saudara-saudara, kita akan membuka di dalam kebenaran firman Allah, membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang daripada Bapa dan dia juga kembali kepada Bapa. Dan kita tahu sebagai orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Firman Allah katakan bahwa Yesus diutus oleh Bapa sesuai dengan kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat yang ke-5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi jelas sekali bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Jadi Yesus tidak perlu disahkan sebagai Tuhan atau jadi Tuhan. Karena dia memang Tuhan dan tetap jadi Tuhan. Sampai dunia ini berakhir, dia tetap Tuhan. Jadi ini menyanggah orang-orang tertentu bahwa Yesus baru disahkan kurang lebih 230 tahun sesudah Masehi. Yang jelas Alkitab mengatakan bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada. Yesus ada sebelum dunia ini diciptakan.
Karena Yesus sendiri dalam suratan Kolose mengatakan bahwa Yesus menciptakan dunia ini. Jadi kita melihat penjelasan yang luar biasa bahwa Yesus itu kembali kepada surga, kembali kepada Bapa, karena memang dia berasal daripada Bapa. Dia berasal dari surga. Ini menjadi pemahaman kita bersama sebagai orang percaya. Jangan ragukan ketuhanan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa kalau dia Tuhan, dia adalah Allah, maka dia juga menyelamatkan kita secara sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui renungan firman Allah di pagi hari ini berhubungan dengan kenaikan Yesus ke surga, saya berharap bahwa semua tetap menjaga, memelihara imannya, bahwa Yesus yang saudara percaya adalah Yesus yang hidup, yang berkuasa atas maut, yang berkuasa atas alam semesta. Dan pada waktu saudara percaya dengan sungguh-sungguh, maka segala beban, segala persoalan, segala kesulitan apapun yang melanda kehidupan kita, Yesus yang akan meneguhkan kita, Yesus yang akan memberikan pengharapan dan kekuatan, sehingga kita cakap menanggung, kita dapat melewati masa-masa yang tidak menyenangkan ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang menjadi pemahaman kita bersama. Jadi sekali lagi bahwa Yesus kembali kepada Tuhan, dia naik ke surga karena memang dia tidak berasal dari dunia ini. Yang kedua, yaitu Yesus menjadi pengantara dan imam besar bagi kita orang percaya. Kematian dan kebangkitannya memberikan kita pengampunan, pembenaran, dan rekonsiliasi dengan Allah. Kenaikan Yesus ke surga, ia juga berperan sebagai imam besar yang membela dan memperhatikan kepentingan orang percaya. Kita membaca di garis besar yang kedua ini di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ini hal yang luar biasa. Penulis suratan Ibrani mengatakan bahwa Yesus naik ke surga dan dia menjadi pengantara dan imam besar. Saudara-saudara, guna untuk kepentingan manusia, kepentingan orang yang percaya. Kalau kita berbicara mengenai kepentingan, maka manusia itu punya banyak kepentingan. Tetapi kita akan melihat hanya beberapa hal saja kepentingan manusia selama ada dalam dunia ini. Dalam hal ini adalah orang-orang percaya. Tadi kita sudah baca dalam suratan Ibrani, dia menjadi pengantara, dia menjadi imam besar untuk kepentingan orang-orang yang percaya. Dan kepentingan apa saja orang percaya itu? Yang pertama adalah kekuatan untuk menghadapi segala permasalahan dan kesulitan hidup. Saudara-saudara, sesungguhnya kita tidak punya kekuatan. Sesungguhnya kita adalah orang yang lemah. Kenapa demikian? Karena kita ini diciptakan dari tanah. Firman Allah katakan bahwa manusia itu hidupnya hanya seperti uap. Dia tidak punya kekuatan. Hari ini pun kita mendengarkan kebenaran ini, itu pun kekuatan daripada Tuhan. Apalagi dalam menghadapi kesulitan, apalagi dalam menghadapi segala keadaan yang tidak serba tentu. Tetapi saudara percayalah bahwa salah satu kepentingan daripada orang percaya adalah dia membutuhkan kekuatan. Dia membutuhkan kesanggupan, kekuatan dalam hal ini kekuatan rohani, bukan kekuatan fisik. Untuk apa? Untuk supaya dia menyelesaikan, dia dapat mampu menghadapi segala kesulitan ini. Dan benar di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah kepentingan manusia. Saya percaya siapapun dia,
Mau dia orang percaya, dia bukan orang percaya, dia membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Karena kekuatan inilah membuat kita sanggup dan mampu menghadapi segala persoalan. Tidak hanya itu, tetapi kita meraih segala keberhasilan hidup. Kita bisa melakukan sesuatu karena kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Apalagi kekuatan rohani. Maka di sini firman Allah katakan penulis Ibrani bahwa Yesus menjadi imam besar untuk kepentingan manusia. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi luar biasa Alkitab mengatakan bahwa kita perlu datang kepada imam besar. Karena imam besar itu ikut merasakan. Imam besar itu sanggup untuk menolong kita. Firman Allah katakan kita perlu datang kepada takhta kasih karunia Allah. Supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, pertolongan itu hanya datangnya daripada Tuhan. Dalam situasi seperti ini, engkau tidak bisa bergantung kepada orang lain. Engkau tidak bisa bergantung kepada orang kuat. Engkau tidak bisa bergantung kepada sesuatu yang sifatnya fana. Karena seandainya ada pertolongan datang pun itu semuanya terbatas. Tetapi bila engkau berharap dan bergantung kepada imam besarmu, yaitu imam besar agung Yesus Kristus, dia adalah penyelamat hidupmu, maka firman Allah katakan dia sanggup memberikan kekuatan. Karena memang salah satu kepentingan manusia adalah kekuatan untuk dia cakap. Dan dia sebagai manusia tentunya dia membutuhkan kekuatan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupannya. Yang kedua, kepentingan manusia itu apa sih? Yang kedua, di situ dikatakan bahwa manusia itu membutuhkan penghiburan. Manusia itu membutuhkan namanya sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara, firman Allah katakan bahwa penghiburan ini sangat penting. Jadi dia sebagai imam besar, dia tidak hanya menguatkan kita, tetapi dia juga menghibur kita pada saat kita sedang berduka, menghibur kita sedang dalam keadaan susah, atau dalam keadaan sendirian atau kesepian. Kenapa demikian? Karena memang dia Allah, dia imam besar yang paling tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Mungkin saudara bilang saudara cukup dengan segala sesuatu. Ya, itu pun berkat Tuhan. Tetapi saya katakan ada bagian-bagian di dalam jiwa ini, di mana kita perlu membutuhkan Tuhan selalu berhadirat dalam hidup kita. Supaya dengan demikian dia dapat menghibur kita. Mungkin ada keluarga kita besar, keluarga kita selalu mendampingi kita. Tetapi ada saat-saat tertentu di mana kita merasakan bahwa kita seorang diri. Kita merasakan kesepian bukan karena tidak ada orang. Tetapi kita merasa hidup ini hampa. Merasa hidup ini seperti tidak ada guna. Tetapi percayalah, pada waktu saudara datang kepada imam besar yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah, firman Allah katakan engkau akan mendapatkan kekuatan, engkau akan mendapatkan penghiburan. Maka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 18, 26 dan 27 mengatakan demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu saudara-saudara, ini sungguh menenangkan kita.
Yesus katakan sebelum dia pergi dari dunia ini, sebelum dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga, dia pesan kepada murid-muridnya bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya dia selalu ada bagi kita. Dia katakan bahwa janganlah kamu gelisah, janganlah gentar hatimu. Ada waktunya kita gelisah sebagai manusia, melihat keadaan yang tidak menentu. Kita tidak tahu kapan COVID-19 ini bisa berhenti. Tetapi yakinlah dan percaya, dalam situasi-situasi seperti ini, saya katakan bahwa saudara membutuhkan imam besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Imam besar yang akan menyertai engkau. Imam besar yang akan menghibur dan menguatkan engkau. Imam besar yang akan mendampingi engkau dimanapun engkau berada. Di dalam masa-masa yang sulit, di dalam kesukaan yang besar, di dalam keadaan apapun, imam besar itu selalu ada bagi saudara. Maka yakinlah dan percaya bahwa dia sanggup untuk menolongmu. Karena memang kenaikan Yesus ke surga, ini adalah satu karya yang luar biasa. Dan dia tidak membiarkan kita seorang diri, tetapi dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk kita, supaya kita didampingi dari hari ke hari. Karena firman Allah katakan bahwa Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan bagi kita untuk kita menerima segala sesuatu. Lalu bagian yang lain masih di bagian yang kedua, kepentingan manusia itu apa? Yaitu yang ketiga adalah penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan di dalam atau atas roh dan jiwa dan tubuh kita. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 12, selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saudara, kita tahu bersama ini satu doa yang sangat terkenal. Yesus berdoa selama dia di dunia ini, berdoa untuk murid-muridnya, untuk mereka yang telah ditebus, supaya tidak ada satu pun yang binasa. Dan inilah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saya kira tidak hanya selama dia di dunia berdoa buat kita, tetapi setelah dia naik ke surga pun, di dalam ayat yang lain di dalam Roma mengatakan bahwa kita tidak tahu apa yang kita doakan, tetapi Roh Kudus membantu kita untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, di pagi hari yang indah ini, bagian yang kedua ini, saya berharap bahwa saudara jadikan Yesus menjadi imam besar, menjadi pengantara yang senantiasa menolong saudara, yang senantiasa menyertai saudara, memelihara saudara dalam kesulitan, mencukupkan segala keperluan saudara. Percayalah bahwa Tuhan pasti melakukan hal itu. Saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Ayat 24, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga menggenapinya. Sudah percaya firman Allah? Jadi luar biasa dia menjaga kita. Siang dan malam dia menjaga dan memelihara hidup kita. Gak perlu takut terhadap COVID-19. Tetapi percayalah, yakinlah bahwa Tuhan akan menjaga keluar dan masukmu. Tuhan akan memberikan kemenangan di setiap jalan kita. Percayalah bahwa di dalam situasi ini dia selalu ada bagi kita. Tidak hanya dia menjaga kita secara jiwa, roh, dan tubuh kita, tetapi dalam pemeliharaannya yang sempurna, yaitu soal makan, soal minum, dan semuanya. Firman Allah katakan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang lain, tetapi orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan tambahkan kepadanya segala hal yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang menjadi tentu
satu hal yang baik bagi kita untuk terus kita renungkan kebenaran firman Allah. Saudara masih ingat di dalam Mazmur 121 bahwa Dia menjaga keluar dan masukmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Tadi katakan janjinya, perkataannya itu ya dan amin. Karena Dia setia pada janjinya, maka pasti Dia menggenapkannya. Yang ketiga, yang terakhir, kita melihat yang ketiga, yang terakhir, yaitu bahwa Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Ini seringkali disampaikan, tetapi perlu lagi disampaikan agar kita diteguhkan. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3 saya baca, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah satu jaminan kepastian tempat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Satu ketika kita akan meninggal. Mau dia usia muda, dia usia tua, satu ketika manusia akan meninggal. Kenapa? Saudara mendengar khotbah minggu kemarin dari pendeta muda Yesaya bahwa melalui kematian daripada Bapak Titus Gumanti, bahwa manusia mati karena berdosa. Adam dan Hawa, firman Allah katakan mereka melanggar ketetapan Allah, sehingga mereka berdosa dan dosa itu menjalar kepada semua manusia. Dan akibat daripada dosa adalah maut. Jadi berarti semua manusia pasti mati. Tetapi Alkitab mengatakan setelah kematian itu kemanakah kita pergi? Firman Allah menjamin sebagai Tuhan, Dia adalah Tuhan. Dia memberikan jaminan kepada kita sebagai orang percaya bahwa jangan kamu gelisah, jangan kamu putus asa, jangan kamu bimbang dan ragu. Karena tempat itu ada. Karena tempat itu dari sana Dia datang. Maka Dia katakan aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila tempat itu sudah selesai, aku datang kembali untuk menjemput kamu. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa bagi kita, bahwa sebagai orang percaya kita sudah diberikan jaminan. Dan jaminan itu 100% pasti kita dapatkan apabila kita tetap tekun, apabila kita tetap setia, percaya kepada Yesus Kristus sampai akhir dari hidup kita, maka hidup yang kekal Tuhan berikan kepada kita. Dan firman Allah katakan tempat yang akan kita tuju yaitu surga itu. Di dalamnya tidak rata tangis, air mata, dan duka cita. Kenapa? Karena itu adalah tempat daripada Allah sendiri. Dan tempat itu firman Allah katakan tidak membutuhkan listrik, tidak membutuhkan matahari, karena disinari oleh kemuliaan Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah jaminan bagi orang percaya bahwa pada saat Tuhan memanggil kita atau meninggal dunia, kita bersama dengan Yesus di surga. Jangan pernah ragukan ketuhanan Yesus dan kehadirannya dalam setiap hidup kita. Karena oleh kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke surga, Dia menyelesaikan tugas penyelamatan manusia berdosa secara sempurna, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Kembali saya bacakan ayat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23-24. Saya ingin sama-sama membacanya agar ayat ini meneguhkan kita bahwa selama kita ada dalam dunia ini, Tuhan menjaga tubuh kita, memelihara tubuh kita, jiwa dan roh kita, sampai kita berjumpa dengan Tuhan di angkasa atau di surga yang mulia. Sama-sama kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23 dan 24. Kita baca ayat yang ke-23, 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara percaya kebenaran firman Allah? Biar melalui firman Allah pagi hari ini, saudara tetap kuat di dalam Tuhan.
Saudara tetap percaya kepada Tuhan. Saudara jangan ragu akan kesetiaannya. Manusia berjanji, dia bisa berbohong. Tetapi kalau Tuhanmu yang berjanji, dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, Dia berkuasa atas alam semesta ini. Maka Dia akan memelihara hidupmu, tubuhmu, jiwamu, rohmu, dan sampai kepada hidup yang kekal. Engkau akan melihat kebesaran Allah dinyatakan kepada engkau apabila engkau tetap setia, apabila engkau tetap tekun, dan engkau mempertahankan imanmu sampai Tuhan Yesus kembali kali yang kedua, atau sampai engkau dipanggil pulang ke surga. Doa kami adalah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita, sehingga COVID-19 ini tidak menyakiti siapapun, tidak menyakiti orang percaya. Seandainya Tuhan lakukan itu pun, Tuhan izinkan itu pun, percayalah bahwa Dia akan mengobati kita, Dia akan membebati kita, dan Dia akan memberikan kita pemahaman untuk kita mengerti bahwa di balik semua yang terjadi itu, Tuhan punya rencana. Tuhan ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, kita akan naikkan satu pujian, Saat Kelam di Hidupku, Tak Berubah Kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu menyampaikannya secara terbatas, tetapi Roh Kudus yang akan mengungkapkan segala kebenaran-Mu kepada seluruh umat-Mu, sehingga biarlah umat-Mu, jemaat GBS Petra, bahkan mereka yang mendengar rekaman ini, merasa terus dihibur dan dikuatkan, bahwa sesungguhnya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang kami percaya adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas alam semesta, atas kematian. Engkau ada sebelum dunia ini ada, dan Engkau juga menciptakan dunia ini. Maka bila pengertian ini kepada seluruh sidang jemaat-Mu dan yang mendengarkan rekaman ini, supaya mereka yakin dan mereka percaya bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup mereka, dan Tuhan juga akan membawa mereka kepada hidup yang kekal. Satu ketika mereka akan berjumpa dengan Tuhan di surga. Di sana terjadi kesukaan yang luar biasa. Tidak ada lagi ratap tangis, air mata, dan duka cita. Tetapi mereka hidup dalam kebahagiaan yang sempurna. Karena Yesuslah yang menjadi Tuhan. Yesuslah yang ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan, sekali lagi meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, biar firman ini membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Firman ini membuat kami berakar kuat di dalam Engkau. Dan firman ini membuat kami terus berbuah-buah bagi Kristus. Kehidupan kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Sehingga, oh Tuhan, dalam kehidupan kami memancarkan kemuliaan Kristus di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar segala doa dan permohonan kami. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengumuman kepada kita semua Jemaat GBS Petra bahwa kita belum bisa melakukan kegiatan ibadah tatap muka di gereja, tetapi saya berharap bahwa saudara tetap membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan di rumah, dimanapun saudara berada, sehingga iman saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan berhadapan atau berhubungan dengan COVID-19 ini, kami berharap bahwa saudara tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, bahwa kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, tetap masker saudara pakai, karena itu melindungi diri saudara dan juga melindungi orang lain, dan juga mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak, supaya dengan demikian kita terhindar dari COVID-19 ini. Kita terus berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai kepada pemerintah desa, supaya diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya mereka bisa dan dapat menangani COVID-19 ini dengan baik. Saudara, minggu depan kita ibadah secara online, dan tetap jam 9 pagi saya berharap bahwa saudara menyediakan waktu untuk ibadah secara online, sehingga saudara bisa dan dapat dikuatkan melalui firman Allah dan melalui pujian yang saudara dengar. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita secara online pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir dari ibadah kami di pagi hari yang indah ini dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, sekalipun kami tahu bahwa ibadah kami, oh Tuhan, di tahun ini, oh Tuhan, sangat terganggu dengan penyebaran COVID-19. Kami tidak bisa ibadah tatap muka, kami tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain seperti sudah direncanakan beberapa bulan yang lalu, yaitu kami rindu Tuhan bersama dengan jemaat melakukan kegiatan di Bedugul. Namun kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, sekalipun kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan, tetapi kami tetap bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga sudah berapa bulan Tuhan COVID-19 ini, tetapi kami melihat, kami merasakan bahwa jemaat Tuhan ini tetap dalam keadaan kesehatan, dan mereka dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan khusus untuk keluarga Ibu Ceceng bersama dengan anak-anak mantu dan cucunya. Tuhan, mereka baru berduka cita karena Engkau telah memanggil kembali Bapak Titus Gumanti ke surga. Tuhan, mereka secara manusia mereka berduka cita, tapi kami percaya Tuhan memberikan kepada mereka damai sejahtera sukacitamu, penghiburanmu, kekuatanmu kepada mereka, sehingga mereka cakap menanggungnya bahwa satu ketika mereka juga akan berjumpa bersama dengan orang yang mereka cintai. Kami juga berdoa bagi Ibu Budi Pranoto yang saat ini Tuhan sedang dirawat di Rumah Sakit Puri Raharja. Tuhan, Engkau memberikan pulihkan kembali, oh Tuhan, anakmu ini sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia boleh kembali ke keluarganya Tuhan, dan kami semua boleh bersukacita karena kesembuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Kami juga berdoa, mungkin saat ini jemaatmu ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang susah, ada yang bimbang, ada yang ragu. Tuhan, Engkau berhadirat dalam hidup mereka, memberikan sukacita, damai sejahtera dan jalan keluar bagi umatmu, sehingga mereka merasakan kehadiranmu setiap saat dalam hidup mereka, dan mereka tetap mempercayai firman-Mu, bahwa firman-Mu itu ya dan amin, sanggup untuk menguatkan
Tuhan sanggup untuk menolong mereka di dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dalam pekerjaan, dalam hidup nikah, dalam rumah tangga. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Mungkin saat ini ada yang tidak bisa bekerja, dirumahkan atau di PHK. Kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk memberkati mereka, sehingga mereka tetap Tuhan merasakan pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam hidup mereka, dan mereka akan semua memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, jaga dan lindungi kesehatan umat-Mu Tuhan, sehingga mereka dalam COVID-19 ini tidak ada yang sakit COVID-19, tetapi kami percaya bahwa mereka dijaga, mereka dipelihara oleh Tuhan, sampai satu ketika kami beribadah, oh Tuhan, tatap muka, ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa, bahwa dalam, oh Tuhan, COVID-19, Tuhan jaga, Tuhan memelihara mereka, sehingga mereka selamat dan mereka aman, mereka dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan kami percaya apa yang kami sampaikan kepadamu terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan mendengar dan menjawab doa kami, karena doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah pengasihan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai, memelihara, memberkati keluar dan masukmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia kepada engkau pagi hari ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.